Assalamualaikum, halo guys. Kenalin, nama aku Jilan, siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Bandung. Kali ini kita akan menemani kekosongan kalian dengan podcast Sapa Alumni. Selamat datang di Sapa Alumni, sebuah ruang hangat tempat kita menyambung cerita, mengenang masa lalu, dan menggali inspirasi dari para alumni SMA Muhammadiyah 1 Bandung. Dari berbagai angkatan dan latar belakang, mereka menghadirkan kisah perjuangan, keberhasilan, dan nilai-nilai yang tumbuh dari alma mater tercinta. Tanpa lama-lama, yuk kita mulai aja guys. Nah, halo Kang. Halo. Gimana nih Kang, kabarnya sehat gak? Alhamdulillah sehat. Ya, bisa kenalin dulu nggak Kang, siapa? Oke, perkenalkan nama aku Bagas Patinugraha di Semamsa angkatan tahun 2023. Sekarang Akang sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lebih ke sibuk kuliah aja sih ya. Kuliah aja? Kuliah aja. Organisasi enggak nih Kang? Iya. Kelupaan. Sibuk kuliah, organisasi juga, tapi bukan organisasi kampus. Ya, apalagi kalau bukan IPM. Oh iya, IPM. IPM kita tercinta ya guys. Apa sih Kang kesan first impression gitu? Pertama kali Akang datang ke SMA Muhammadiyah 1 Bandung ini? First impression SMA Muhammadiyah lebih ke rasa kekeluargaan dan kehangatan aja sih yang mungkin nanti akan dapatin dalamnya gitu. Jadi ketika first impression SMA Muhammadiyah itu terus ya ketika sudah ikut menjadi keluarga besar Semamsa ini ya alhamdulillah terasa gitu kehangatan dan rasa kekeluarganya seperti apa. Ya benar banget sih guys, Ya. aku juga kerasa ya. Terus Kang, apa kenangan yang paling berkesan gitu dari Akang sampai sekarang yang inget banget? Tentunya kenangan, kalau bicara kenangan banyak ya, apalagi selama 3 tahun gitu, walaupun ya emang itu kalau dihitung-hitung mah nggak kerasa ya sebenarnya, kalau nggak dihitung. Iya benar banget. 3 tahun tuh nggak kerasa. Terus ya kalau bicara kenangan mah paling lebih ke kenangan ketika berkegiatan aja sih, kegiatan IPM, HW, tapak suci, dan ya kegiatan siswa pada umumnya. Yang lebih berkesan mah paling ya kegiatan IPM aja sih. Kayak serunya tuh susah senang bareng-bareng gitu ketika merumuskan kegiatan, ikut kepanitiaan, dan lain-lain. Ya, apalagi dulu kan angkatan Akang COVID ya? Iya, pertama angkatan COVID itu 1,5 tahun lah menjalani pembelajaran secara daring gitu. Oh iya, lama banget ya Kang. Ya, Tapi lumayan. Nggak ngerasa ya tapi. Nggak kerasa. Ya. Ilmunya juga nggak kerasa. Tapi bosan nggak sih Kang kayak nge-zoom terus aja gitu? Pasti ada sih kalau kejenuhan mah ya. Apalagi kan bertatapan layar juga, terus juga ya kadang masih bingungnya tuh susah masuknya ketika online ini tuh susah mencerna pembelajarannya aja. Iya, apalagi harus jaringannya kuat gitu ya. Ya, biar sama kadang aku. ada kendala jaringan dan sebagainya, lebih banyak kendalanya kalau daring teh. Iya benar banget sih. Terus Kang, pernah ketemu teman-teman gitu di sekolah pas Akang COVID gitu kan? Kan online ya pembelajarannya. Pernah ke sekolah gak sih? Ada beberapa waktu tuh ke sekolah, kayak pertama tuh ngambil buku paket, tapi kalau itu mah belum ketemu banyak teman-teman. Paling kalau yang udah lumayan ketemu itu pas ada ANBK. Kayaknya ada ANBK gak? Ada ya? sih, Ada? ada. Oh, ada. Ya, ada. Paling pas ANBK itu pertama ketemu teman-teman juga. Itu sih sama kali itu. Dijadwalin ya Kang, apa sih? Iya, Kayak dijadwalin mau sesi. di sesi. Terus juga pas selanjutnya tuh ada pembelajaran hybrid. Jadi misalkan minggu pertama, apa ya lupa sih juga. Minggu pertama tuh bukan kayak gitu ya, gimana ya? Gimana? Ada daringnya, ada luringnya lah. Tapi lupa lagi tuh sistemnya kayak gimana. Oh iya, kayak ada di sekolah gitu, ada yang di Terus situ, ada yang di ya, online, di atau sesi. misalkan di rolling IPA di sekolah, IPS di rumah. Nah gitu. Iya, aku juga pernah pas SMP. Terus Kang, yang Akang udah rasain sekarang gitu kan belajar sama guru-guru. Nah, siapa guru paling favorit gitu menurut Akang dan paling berkesan banget sampai sekarang gitu? Guru paling favorit atau guru yang paling berkesan ya wali kelas sendiri sih, Bu Puspa ya. Oh ya, Bu Puspa. Karena di balik statue-statue-nya ya, di balik cueknya gitu ya. Beliau tuh lebih menyimpan perhatian lebih gitu kepada anak-anaknya. Jadi kayak lebih care lah kepada anaknya. Walaupun ya terlihat cuek gitu ya, dingin. Iya benar. Tapi ya itu lumayan memotivasi juga sih kepada anak-anaknya.
Ya apa benar. yang disampaikan, perilakunya. Soalnya aku juga anak didikan Puspa ya. Tapi Iya, emang kelas. walaupun cuek, perhatian banget Iya. benar. Ya. Parah. Bagus ya. Terus Kang, apa tantangan paling besar setelah Akang lulus dari SMA nih? Pasti kan bebannya banyak banget gitu kan. Oh, Perasaan, iya. ya kan? Kalau bicara beban mah pasti ada aja, tapi ya kalau tantangan terbesar mah itu kan fase-fasenya bingung mau ngapain ya, karena kan Iya, udah benar. alhamdulillah keterima di negeri juga. Iya. Jadi ya 3 bulan teh nganggur aja gitu, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak mau kerja pun bingung kerja apa gitu. Jadi ya ngisi aktivitasnya di rumah aja sih waktu 3 bulan nganggur teh. Ya paling pergi main kayak gitu-gitu Oh, iya. aja. Dari awal emang Akang udah nge-planning mau kuliah atau kerja nih? Kalau dari awal planningnya udah alhamdulillah udah apa sih pancet gitu ya, pancet kuliah. Tapi waktu itu tuh nggak ada apa sih planning buat masuk ke negeri, tapi lebih ke ya udah di mana aja gitu. Tapi kalau yang lebih apa sih, yang pengen itu waktu itu lebih ke pengen kuliah di Telkom. Oh iya. Ngelihat apa sih alumninya kan lumayan keren-keren gitu ya. Iya benar. Kampusnya juga keren gitu. Ya keren aja gitu Telkom teh. Benar. Tapi pas apa sih seleksi masuk perguruan tinggi, alhamdulillah jadi salah satu siswa eligible juga. Hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ya iseng-iseng juga itu kan milih PTN-nya, kayak ya udah sih yang penting lumayan minat ke bidang ini, ya alhamdulillah juga keterima gitu. Wah, keterima di mana nih Kang? Keterimanya di kampus UPI, tapi yang di kampus Cibirunya, Oh, ya. jurusan multimedia. Wah hebat. Di sini dong kayak multimedia, eskul multimedia. Terus Kang, pasti transisi dari SMA ke kuliah tuh kerasa banget ya kayak. Iya, betul. Gimana nih Kang, berat gak? Tolong ceritain dong. Awal-awal berat, lumayan ya. Dari segi pergaulan, dari segi perhatian guru ke siswa ketika yang dapatin di SMA itu pas udah kuliah tuh beda gitu. Kayak misalkan kamu di sekolah ya, udah ngerjain tugas kan pasti dikejar-kejar terus sama guru tuh, mana Iya. tugasnya kumpulin. Kalau yang kuliah mah udah cuek aja gitu si dosen juga. Kalian mau kerjain enggak juga nggak apa-apa, tapi paling di akhir nilainya kamu nggak ada gitu. Oh, iya. Gitu sih. Jadi kan kalau misalkan kita leha-leha teh ya nggak ada reminder lah, jadi paling lebih ke kesadaran kita sendiri aja. Iya sih, Pas benar. kuliah mah. Soalnya kuliah mah udah mandiri ya masing-masing Iya, gitu. masing-masing. Terus Kang, pengalaman di SMA yang paling berkesan sampai sekarang terus masih ingat banget. Masih inget banget ya pas momen LDKS-nya. Wah, LKS di mana nih Kang? Di luar atau di sekolah? LDKS di luar, karena itu tuh lebih first LDKS di luar gitu setelah beberapa tahun vakum gitu. LDKS di luar. Itu tuh kegiatannya di Ujung Berung, nama tempatnya tuh The Peak Bongkor kalau nggak salah. Ya itu sih yang pengalaman paling berkesan yang keinget sampai sekarang gitu. Ramenya ya. Iya, Kan jadi benar. panitia juga ya. Wah, Beberapa orang yang dipilih jadi panitia gitu, alhamdulillah kepilih juga. Ya IPM, HW dan sebagainya ya. Terus apa sih ya rame aja. iya benar. Karena terakhir kegiatan kan LKS juga ya, angkatan aku mah gitu. Jadi ya itu paling kelas kegiatan yang bareng-bareng semua siswa gitu. LKS itu paling berkesan karena first juga kegiatan di luar. Ya alhamdulillah seru juga gitu. Oh, LDKS-nya berapa hari Kang? LKS itu berapa ya? 51 Rabu Kamis Jumat 3 hari 2 malam. Oh, ya berarti sama kayak tahun sekarang, apa sih 3 hari 2 malam? 3 hari 2 malam juga. Iya, lama banget ya kerasa, terus rame. Iya rame. Jadi kalau ramenya nggak kerasa 3 hari 2 malam. Iya. Terus suka ada pos-posan juga kan di Ada LKS pos-posan. gitu Kang. Iya, banyak cerita-cerita yang apa sih ya ketika dibahas sekarang jadi pengen ketawa aja gitu. Terus Kang, kalau bisa mengulang masa SMA nih, Akang tuh pengen ngelakuin apa sih? Ngelakuin apa ya? Berat ya pertanyaan. Ngelakuin ya lebih ke apa ya? Lebih ke pengen berani dalam hal-hal yang baik, dalam hal positif gitu. Kayak apa Ini tuh? sih lebih kepengen ikut lomba-lomba, banyak investasi. Karena kayak mikir sekarang ya lebar aja gitu baru kayak sedikit banget gitu prestasi di SMA teh. Iya. Jadi itu yang disayangkan. Iya.
Soalnya dulu juga COVID ya, jadi susah gitu. Iya, lumayan Pasti ngerasa. susah. Oh. Terus pasti Akang pernah nakal gak sih? Nah, itu nakalnya tuh gimana tuh Kang? Pernah gak sih? Aku nakal ya? Iya. Atau gak pernah tuh soalnya COVID gitu, jadi diem aja gitu. Nggak Lebih pernah ke apa-apa. ini sih, nggak berani macem-macem aja sih ya. Karena hidup di asrama juga gitu. Kekang banyak aturan, di sekolah juga banyak aturan. Jadi ya udahlah, nggak mau banyak macam-macam, ya udahlah. Oh iya Kang, kan Akang dulu apa sih ikut organisasi IPM ya? Ya, Nah itu IPM tuh apa sih? Bisa jelasin nggak? Ayo jelas. IPM itu apa sih? Ya IPM kalau secara simpelnya mah organisasi sekolah yang kayak di SMA lain mah kan ada OSIS-nya. Nah ya kalau secara simpel mah IPM kayak gitu. Cuman bedanya IPM itu lebih ke dia punya aturan sendiri, ada ADART-nya, terus juga ada jenjang tingkatan lebih atasnya sampai ke ada tingkat cabang, daerah, wilayah, pusat. Gitu. Jadi kalau misalkan Dilan udah tamat di SMA nih, pengen lanjut lagi ke cabang, ada cabang Lengkong gitu kan. Kalau masih penasaran nih, masih ada usianya juga, pengen lanjut lagi ke daerah, terus sampai ke pusat. Gitu. Jadi Oh, lebih berarti- banyak tingkatannya, ada jenjangnya. Berarti Jenjang khusus karir gitu. ya, khusus Muhammadiyah doang ya IPM tuh. Iya di Muhammadiyah. Nah, jadi IPM tuh mirip OSIS, cuma khusus Muhammadiyah dan Ya ada ada ketentuannya beberapa ketentuan gitu. yang berbeda Iya. mungkin ya. Sekarang Akang ikut IPM nggak? Sekarang ikut, aku sekarang lagi aktif di cabang. Sekarang lagi kesibukan di cabang tuh apa sih? Kalau sekarang karena masih periode baru juga, jadi lebih ke kayak apa ya, menata aja sih, menata organisasi itu biar lebih baik berjalannya. Karena kalau nggak ditata awalnya itu ya jalannya bakal asal-asalan gitu. Jadi paling di awal ini mah karena saya juga di bidang organisasi ya, yang Ya. spesialis itu gimana caranya tata kelola organisasi yang benar gitu. Jadi ya sekarang mah mungkin awal-awal gimana cara mengelola organisasi dengan benar buat lebih baik ke depannya aja. Oh. Terus Kang, kenapa sih Akang pengen aktif di IPM? Apa motivasinya nih? Motivasinya ya, Ya. Apa tuh Kang? Kasih tahu dong. aku aktif di IPM udah lama ya. Kalau terhitung sampai sekarang mah udah lumayan, kurang lebih 7 tahun gitu dari SMP. Ya motivasi awal SMP mah lebih masa penasaran ya SMP mah gitu ikut. Berarti SMP juga Akang di Muhammadiyah? Muhammadiyah, Oh, Muhammadiyah 4 di Sayati. Pertamanya penasaran kayak apa sih IPM teh gitu, ngapain aja. Ya setelah terjun, setelah bergabung, dan sekarang setelah 7 tahun lebih gitu ya mengarungi IPM, ya lebih kepengen bermakna aja sih. Karena kayak di IPM tuh kayak lebih ngasih ruang aja gitu, ruang kita buat tumbuh menjadi lebih baik gitu, yang saya rasakan pribadi gitu ya, yang aku rasain. Aku bisa berekspresi lebih banyak gitu, kayak dari segi kegiatan bisa mencurahkan ide-ide kreativitas ataupun kayak gimana-gimananya. Jadi lebih banyak, lebih bisa berekspresi itu di IPM gitu, yang sejauh ini yang dirasain ya. Ya entah kenapa feelingnya di IPM aja, feeling kuatnya di IPM aja. Terus Itu sih. Kak, kalau apa sih? Kalau udah 4 tahun ya di IPM Akang tuh kan? Ya, kurang lebih 7 tahun. Iya, oh 7 tahun lah, udah lama banget. Berarti SMP. pasti udah ngerasain dong kalau kesah di IPM tuh gimana gitu. Ya, kalau kesama pasti banyak ya kalau kita bicarain kalau kesama gitu. Kalau kegiatan, mau ngadain kegiatan ya tentu ada keluhannya, kayak dari segi konsep acara mau gimana, segi pendanaan Iya. paling utama gitu. Tapi ya terkadang pendanaan ini bukan jadi masalah utama, tapi gimana apa sih niat dan effort kita mau sejauh apa gitu buat kegiatan itu sih Iya. paling. Dan juga ya karena organisasi itu berkelompok ya, jadi ya kadang ada orang yang semangat, ada yang enggak. Kadang itu tuh malah menularkan gitu. Apa sih Iya. kayak ada orang yang enggak semangat nih, jadi kita Iya, juga jadi kadang males gitu ya. Ha, benar. Tapi ya gimana caranya juga kita bisa menularkan energi positif ke orang lain. Ya, tapi apa sih kalau misalnya ada orang yang malas gitu, biasanya kan harus dikasih tahu atau dihukum gitu biar sadar kan kita tuh berkelompok gitu. Iya, itu kadang susah ya. Kalau misalkan kadang ada orang yang egonya tinggi, ada juga yang kadang ketika dikasih tahu tuh ya ada yang terima, ada yang enggak kan gitu. Jadi Iya, lebih benar. ke
Kalau aku mah lebih ke kadang ya introspeksi orangnya aja gitu, introspeksi diri masing-masing lah kita. Benar. Terus Kang, perbedaan di setiap kayak kan apa sih dari ranting ya IPM tuh, ranting, cabang, wilayah, itu tuh beda-beda kan ya jobnya gitu? Ya, beda-beda jobnya. Kalau ranting ya proker kita hanya seputar di ranting aja buat anak sekolah lagi. Kalau cabang kita mengarungi beberapa ranting, ada apa sih? SMA ini, ada SMK, ada SMA plus. Tanggung jawab kita tuh anak-anak ranting. Oh, di sekolah gitu ya? Ya. Kalau cabang di seluruh sekolah gitu? Di cabang itu kayak di kecamatan gitu? Ya, yang sama Telengkong ini ya, khususnya gitu. Iya. Terus PR-nya di cabang itu lebih ke gimana cara regenerasi kader gitu, biar cabang itu tetap ada terus, tetap eksis terus, gitu. Terus akan ada rencana mau ke wilayah? Ya kalau usianya memungkinkan mungkin ada ya lanjut gitu. Ya, Bismillah ya Kang. Terus Kang, pesan dan harapan untuk adik-adik di SMA Muhammadiyah 1 Bandung apa nih Kang? Kalau bicara pesan mah mungkin apa ya, kayak kita belum layak aja gitu buat nyampain pesan gitu ke adik-adik, terutama adik-adik. Ya paling lebih ke ini aja sih, lebih ke semangat belajarnya gitu. Iya, semangat belajar terus. Tapi ya yang lebih penting itu tetap junjung terus nilai berkarakter ya, menjadi visi sekolah ini gitu, dimanapun berada. Karena ya di era sekarang gitu ya, di zaman sekarang ya apa sih, banyak tontonan yang menjadi tontonan dan tontonan malah menjadi tontonan gitu ya. Akhirnya itu mendegradasi akhlak gitu, mendegradasi adab. Jadi ya dimanapun teman-teman berada ya tetap junjung tinggi nilai berkarakter teman-teman ini sekolah ini. Terus harapan untuk sekolah kita yang tercinta Muhammadiyah apa Kang? Harapannya tentunya ya terus berkembang menjadi lebih baik lah gitu. Ya lebih bagus ke depannya. Kalau dilihat-lihat udah lumayan gitu ya, lagi merangkak, di fase merangkak gitu menjadi lebih baik. Ya mudah-mudahan terus berproses, dan ya insya Allah juga kita para alumni ya senantiasa mendoakan, dan juga kalaupun ada yang bisa kita bantu. Oh iya, terus kan sebentar lagi nih ada yang mau kuliah nih ya, kelas 11, terutama mau kelas 12, terus kuliah. Terus kira-kira pesan untuk kita tuh apa sih? Kayak biar gimana gitu, biar gak salah pilih jalan? Tentunya dipersiapkan dari jauh-jauh teman-teman, dari kelas 10 misalkan udah tahu arahnya ini mau ke gimana, teman-teman sukanya apa. Terus juga kalau misalkan udah sukanya apa, udah nemu jurusannya apa, cari tahu itu teh kedepannya seperti apa jurusannya, ada apa sih tindak lanjut dari jurusan yang teman-teman pilih, teman-teman kira-kira mau jadi apa. Nah ketika udah tahu semuanya, udah kerancang semuanya, proposal itu kayak lebih ke proposal apa ya, proposal kehidupan lah rancangannya. Ya persiapannya dari belajar ya tentunya ya. Ya pasti belajar, ngapain lagi ya. Yang lebih penting mah proses perencanaannya harus dimatangkan juga dari sekarang. Iya, jangan leha-leha ya. Iya, nanti nyesel. Banyak investasi juga, kalau misalkan ada ruang untuk berkembang dicoba gitu. Oh ya, terima kasih Kang udah berbagi kisah perjuangan atas keberhasilan Akang. Ya, buat teman-teman semoga bisa menjadi pelajaran juga buat kita ke depannya. Terus buat yang mau kuliah juga jangan leha-leha ya, harus semangat belajar dan harus persiapkan diri juga gitu dari kelas 10, dan proses perencanaannya juga harus matang ya, biar kita gak nyesel gitu. Ya mungkin sekian ya Kang. Ya mohon maaf juga kalau ada salah kata dan juga kurang berdaging gitu. Iya. Ya pokoknya makasih Kang ya udah datang jauh ke sini. Mungkin segitu aja ya dari kita podcast untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.